Berlatar belakang di dunia fantasi, terjadi peperangan antara kerajaan Brun dan kerajaan Zid. Kerajaan Brun mengerahkan 25.000 prajurit karena ini merupakan peperangan pertama anak dari Raja Sekutu yang bernama Zion. Sedangkan kerajaan Zid hanya mengerahkan 5.000 prajurit serta salah satu seorang panadis atau penari perang yang bernama Elen. Penari perang dilengkapi dengan senjata pahatan naga yang sangat kuat. Sebelum itu, kita diperlihatkan kepada sekutu kerajaan Brun, yaitu wilayah Alsasi. Alsasi dipimpin oleh seorang pemuda yang juga menjadi MC kita, yaitu bernama Tigre. Tigre mempunyai pelayan yang begitu dekat dengan dirinya bernama Tita. Sejak meninggalnya orang tua Tigre, ia mengurus Alsasi bersama penasehatnya yang bernama Betran, dan juga seorang tetua bernama Masas. Selain mewariskan tanah ini, sang ayah mewariskan busur hitam legendaris untuk dipakai di waktu yang sangat penting. Kemudian dengan berat hati, Tigre harus berpamitan dengan Tita untuk mengikuti perang bersama kerajaan Brun. Sesampainya di kamp peristirahatan kerajaan Brun, Tigre dihampiri oleh Pangeran Tion yang langsung menghina pakaian lusuhnya, dan juga Tigre yang hanya bisa menggunakan busur panah. Bahkan Zion hampir menghancurkan panahnya. Beruntung Tigre berhasil menghalangi, dan pertengkaran itu pun berhasil dilerai oleh Tuan Masas. Singkat cerita, tibalah hari peperangan. Kerajaan Zid hanya memiliki 5.000 pasukan, sedangkan kerajaan Brun memiliki 25.000 pasukan. Akan tetapi, pihak Zid yang dipimpin oleh seorang penari perang dapat dengan mudah memukul mundur 25.000 pasukan kerajaan Brun. Hingga akhirnya Tigre yang melihat pasukan sekutunya dipukul mundur, berusaha untuk kabur. Akan tetapi, rencana tersebut gagal. Tidak ada pilihan lain, dari jarak 300 meter, Tigre berniat memanah Elen. Menyadari dirinya menjadi target, Elen pun langsung maju menghalau semua serangan Tigre, dan kemudian Tigre dijadikan tawanan. Selang beberapa lama, Tigre pun dibangunkan oleh kesatria wanita yang bernama Lim. Ia baru menyadari kalau sekarang dia berada di kerajaan Zid. Berpindah ke kota Alsasi, terlihat Masas mengatakan kepada pelayan wanita yaitu Tita bahwa Tigre telah menjadi tahanan di kerajaan Zid. Masas juga menambahkan jika kerajaan Brun tidak memberikan uang tebusan berupa 3 kali pendapatan Alsasi, maka Tigre akan dinyatakan milik kerajaan Zid. Kembali pada Tigre yang sedang melakukan negosiasi kepada Elen, ia tidak terima jika harga tebusan yang harus dibayar terlalu tinggi. Sedangkan Elen tidak mau menurunkan harganya dan memberikan batas waktu selama 50 hari. Tigre pun bertanya apa tujuan sebenarnya Elen memanggilnya. Elen mengatakan akan menguji keterampilan Tigre. Kemudian mereka melakukan tes. Tigre mencoba aksi pertamanya dalam memanah, namun dia gagal. Bahkan di percobaan kedua dia tetap gagal. Dan ternyata busur panah Tigre sudah kendur dan tidak layak digunakan lagi. Namun tiba-tiba seorang musuh hendak menyerang Elen menggunakan busur panah. Akan tetapi Elen mampu menghadang serangan tersebut dengan sihir pedangnya. Kemudian Tigre pun memanah kaki penyusup itu dari jarak yang sangat jauh dan berhasil melumpuhkannya. Alhasil sang penyusup ditangkap oleh pasukan Zid dan akan diadili. Setelahnya Tigre pun bertanya apakah Elen masih ingin menguji kemampuan memanahnya. Elen pun tersenyum dan mengatakan kalau Tigre telah bekerja dengan baik. Tigre pun kembali bertanya apa tujuan Elen mengujinya di depan publik. Elen menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Tigre, bukan karena pribadinya, tetapi karena skill memanahnya. Elen ingin mematahkan penilaian para bangsawan mengenai Tigre, dan hal tersebut pun berhasil. Lim menasihati Elen jangan terlalu akrab dengan Tigre. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena ternyata Lim adalah pemimpin pasukan yang prajuritnya dikalahkan oleh Tigre saat di medan perang. Pasukannya terlalu meremehkan Tigre, maka dari itu Lim terlihat agak kesal kepada Tigre. Tigre pun memohon kepada Elen jangan berlebihan kepada prajuritnya. Ia memohon kepada Elen mengampuni nyawa prajuritnya yang telah meremehkan dirinya. Sebenarnya Elen menginginkan Tigre tetap berada di kerajaan Zid. Akan tetapi Tigre menolak permintaan tersebut karena ia memiliki kota yang harus dilindungi. Kota Alsasi adalah peninggalan ayah Tigre yang berada di wilayah kerajaan Brun. Setelah itu, salah satu prajurit bernama Rurik mengantarkan Tigre menuju ke kamarnya. Rurik pun mengucapkan terima kasih karena berkat Tigre nyawanya diampuni oleh Elen.
Saat malam hari, Rurik mendatangi kamar Tigre dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan salah satu prajurit Brun. Setelah dihampiri, ternyata prajurit yang dimaksud adalah Bertrand, salah satu pelayan Tigre. Bertrand mengatakan bahwa kota Alsasi sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, Bertrand ingin memberikan kabar kepada Tigre dan berharap ia bisa menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang lagi, Tigre pun hendak pergi menyelamatkan kotanya tersebut. Akan tetapi, Ellen berusaha menghalanginya. Karena statusnya yang masih menjadi tahanan, Ellen sampai menghunuskan pedangnya. Ellen pun bertanya apa yang akan dilakukan Tigre setibanya di kota Alsasi. Bahkan Ellen akan mengancam membunuh Tigre jika melewati pintu gerbang itu. Tigre pun terdiam sejenak dan berpikir kenapa Ellen tidak langsung menyerangnya. Padahal Rurik yang berada di belakangnya dapat dengan mudah melumpuhkan dirinya. Setelah paham dengan situasi, Tigre pun memohon kepada Ellen agar dia meminjamkan pasukan Zid kepadanya. Ellen pun tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan polos dari Tigre. Kemudian Ellen memberikan syarat kepada Tigre. Apabila dia meminjamkan pasukan, maka kota Alsasi akan berada di bawah kekuasaan kerajaan Zid. Tigre pun setuju asal Ellen berlaku adil sebagai pemimpin. Maka mereka akan menuruti permintaan tersebut. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ellen mengibarkan bendera perang dan bergegas menuju kota Alsasi yang berada di kerajaan Brun. Di tengah perjalanan, Ellen mengatakan bahwa pasukan mereka hanya berjumlah 1.000 orang, sedangkan pasukan musuh berjumlah 3.000 orang. Tanpa gentar, Tigre memberitahu bahwa mereka akan menang, dikarenakan ia mengetahui seluruh wilayah dan kondisi kota Alsasi. Di sisi lain, pasukan Thénardier telah tiba di bagian depan kota Alsasi dengan membawa beberapa naga buas. Pasukan itu dipimpin oleh Tuan Zion, anak dari keluarga Thénardier. Ternyata maksud Thénardier mengirim Zion adalah untuk merebut kursi Pangeran Regnas yang akan menjadi raja selanjutnya. Berpindah pada kota Alsasi, Cita sedang mengevakuasi para penduduk ke pegunungan serta kuil-kuil sebagai tempat persembunyian. Cita pun memutuskan untuk menunggu kepulangan Tigre di rumah utama. Ia memandangi busur milik Tigre dan memeluknya. Selang beberapa waktu, ia mendengar suara keributan dan ternyata pasukan musuh telah memasuki kota. Para prajurit menghancurkan pasar dan juga rumah-rumah penduduk Alsasi. Dari atas bukit, Zion memandangi kota Alsasi yang terlihat sangat kecil baginya. Zion ingin menggunakan semburan naga agar membumi hanguskan kota tersebut dengan cepat. Akan tetapi, ia teringat pesan para tetua yang memintanya untuk tidak membawa para naga memasuki kota. Karena ayahnya mengatakan kalau misi mereka adalah untuk memberikan ancaman kepada kota Alsasi agar tunduk kepada Thénardier. Zion pun memiliki ide untuk menyerang kediaman keluarga Tigre. Kembali pada Tita yang mengira jika Tigre telah kembali, ia pun dikagetkan dengan Zion yang langsung menyerangnya. Kemudian Tita pun melarikan diri dari kejaran Zion. Akan tetapi ia berhasil ditangkap. Tepat ketika Zion hendak melakukan aksi gilanya, tiba-tiba busur panah mengenai tangannya hingga berdarah. Ternyata panah itu berasal dari Tigre. Kemudian Tigre pun meminta Tita untuk melompat dari atas agar ia bisa menangkapnya. Namun kudanya Tigre diserang hingga ia harus melompat untuk menyelamatkan Tita. Aksi berbahaya itu hampir membuat Tita dan Tigre jatuh. Akan tetapi, Ellen menggunakan tebasan anginnya untuk menyelamatkan mereka. Tigre pun menyadari kekuatan angin dari pedang milik Ellen yang begitu OP. Namun tiba-tiba sebuah anak panah hendak menyerang Tita. Akan tetapi berhasil ditangkap oleh Tigre. Dengan gesit, Tigre membalas tembakan panah itu sehingga musuhnya tewas. Namun busur panah milik Tigre retak, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Tita pun menyarankan agar menggunakan busur hitam milik sang ayah. Setelah teringat dengan pesan ayahnya yang menganjurkan menggunakan busur panah tersebut dalam keadaan genting, Tigre pun mengambilnya. Setelah beberapa hari penyerangan, pasukan musuh masih memiliki banyak prajurit, sementara pasukan gabungan milik Tigre hanya berjumlah sedikit daripada musuh. Ellen bertanya apa yang akan dilakukan Tigre selanjutnya. Tigre mengatakan akan mulai menyerang musuh di hutan dan akan membantai mereka di sana. Ellen pun menyetujui gagasan tersebut. Kembali pada camp pasukan Thénardier, pasukan melaporkan kepada Zion bahwa pasukan Tigre yang dibantu oleh pasukan Zid sedang menuju lokasi mereka. Zion pun sangat marah dengan sikap Tigre yang berani menentangnya.
Kemudian Zion membagi sisa pasukan yang berjumlah 2.700 orang menjadi 3 regu. Tim pertama berjumlah 700 orang. Mereka adalah pasukan garis depan yang dipersenjatai dengan panah dan juga tombak. Sementara tim kedua diisi oleh 100 kesatria berbaju jirah yang memegang tombak lengkap. Lalu tim ketiga berjumlah 1.900 orang, diisi oleh pasukan biasa Brun. Pasukan keluarga Thenardir mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat dengan membawa kedua naga. Di sisi lain, Tita mengumpulkan barang-barang dari para warga untuk membantu persenjataan perang. Para warga juga berpartisipasi untuk membantu Tigri dan berharap kota mereka kembali seperti sedia kala. Di sisi lain, Ellen memberikan instruksi bahwa dia dan Tigri akan membawa 400 prajurit. Sementara itu, Lim ditugaskan untuk mencari celah dari taktik musuh. Maka dari itu, Lim pun meminta diberikan beberapa tali yang panjang. Semakin panjang semakin bagus. Sepertinya Lim memiliki taktik sendiri. 400 dari 900 prajurit Zid bersiap di garis depan. Pasukan gabungan dikomandoi oleh Ellen dan Tigri. Selanjutnya, kedua kubu akan memulai pertempuran. Ellen langsung memberikan aba-aba kepada pasukannya untuk menyerang lawan. Ellen dan Tigri pun langsung maju menghadang semua pasukan musuh. Tidak lama kemudian, pasukan Thenardir mengeluarkan senjata pamungkas mereka, yaitu naga bumi. Ellen tidak menyangka keluarga Thenardir menggunakan cara licik dengan membawa naga yang telah dijinakkan di medan pertempuran. Ternyata taktik tentara musuh mengeluarkan naga adalah hendak mengepung pasukan Zid dari berbagai penjuru. Tigre pun berusaha memanah naga itu, akan tetapi kulitnya sangat keras. Melihat hal tersebut, Zion pun tertawa licik karena Tigre dan pasukannya telah terpojok. Kemudian, Lim dan pasukannya datang menghadang musuh, dan hal tersebut telah dinantikan oleh Ellen. Sebenarnya 400 prajurit yang dipimpin oleh Lim bergerak terpisah dari pasukan utama. Mereka bergerak untuk mengikis pertahanan musuh, sehingga membuat konsentrasi musuh kacau. Dan di saat itulah Ellen dapat melangkah maju ke depan untuk menyambut sang naga. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan super dari pedangnya berupa pusaran angin puting beliung yang mampu membelah tubuh naga yang sangat keras. Selanjutnya, Zion mengirimkan 400 prajurit dari regu utama pasukannya. Melihat hal itu, Lim menarik mundur pasukan yang ia pimpin ke sisi bukit. Dan ternyata itu adalah taktik dari Lim. Pasukan Thenardir yang mengejar berhasil terkena perangkap. Kembali pada Zion, prajurit melaporkan kepadanya bahwa pasukan musuh yang berjumlah 2000 prajurit berusaha mendekat. Prajurit Zion hanya tersisa 600. Melihat bantuan pasukan Zid yang begitu banyak, ia pun langsung meminta para jenderal untuk menarik mundur pasukan Thenardir. Akan tetapi jenderal protes kepada Zion karena hal tersebut berbahaya bagi mereka. Namun ia tidak peduli dan bersikukuh untuk menarik mundur pasukannya. Dan ternyata pasukan Zid hanya mengirim prajurit sebanyak 100 orang bersama kuda yang tidak ditunggangi berjumlah 2000 ekor. Dan juga ini merupakan ide brilian dari Tigri yang mengambil peluang dari redupnya sinar matahari yang hendak terbenam, sehingga membuat sebuah pasukan ilusi raksasa. Dengan mundurnya pasukan Thenardir membuat formasi perang berubah alur, sehingga pasukan Tigri tiba di depan pasukan Zion. Kemudian Zion mengatakan bahwa Tigri adalah pengkhianat negara karena bersekutu dengan kerajaan Zid. Karena dikuasai emosi, Zion pun langsung mengerahkan pasukannya untuk bertempur lagi. Dengan kesempatan itu, Zion menaiki naga langit agar bisa kabur. Awalnya mereka sudah pasrah dengan kepergian Zion, karena pedang Ellen tidak bisa menjangkau ketinggian sang naga, dan juga mereka tidak mampu mengejar. Namun tiba-tiba busur hitam milik Tigri bersuara dan meminta Tigri untuk memanah sang naga. Ia pun menyadari dan hendak memulai aksinya memanah naga langit itu. Ternyata busur panah Tigri mendapatkan energi dari pedang Ellen, dan tembakan Tigri berhasil mendarat di tubuh Zion bersamaan dengan naga langit hingga mereka tewas. Keesokan harinya, Ellen khawatir karena aksinya membantu kota musuh telah didengar oleh raja.
Lim pun mengatakan kalau Rukik telah mengurus semuanya, sehingga Ellen tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Kemudian Lim bertanya kepada Ellen mengapa dia mempercayai Tigre. Ellen menjawab bahwa Tigre memiliki kekuatan yang overpower, dan ia merasa jika sosok pemanah tidak pantas untuk dibenci. Sekarang kota Alsasi menjalani kehidupan yang damai karena berhasil memenangkan perang. Namun berbeda hal dengan keluarga Thenardir yang kini memiliki dendam terhadap Ellen dan Tigre karena tewasnya putranya di peperangan. Thenardir telah mempersiapkan pasukan naga yang diperkirakan akan terjun ke medan perang sebulan lagi. Penasehat Thenardir bertanya kepada dirinya apa yang akan dilakukan mereka kepada Tigre dan juga Ellen. Thenardir meminta tetua untuk memanggil serikat pembunuh yang disebut Seras untuk memburu Tigre dan juga yang lain. Kembali pada Ellen yang kini telah berada di Silesia, ibu kota Zid. Ellen hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membantu Tigre. Ellen pun mengatakan bahwa ia dipekerjakan oleh Tigre dari kota Alsasi, namun bukan demi kerajaan Brun. Sang raja murka mendengar alasan konyol Ellen karena hal tersebut memancing keributan dua negara. Beruntung seorang wanita yang bernama Sophia membantu Ellen dari murkanya sang raja. Setelahnya, di halaman kerajaan Ellen dihampiri oleh salah satu penari perang yang bernama Mila. Walaupun sudah saling kenal, mereka terlihat tidak akur. Tidak lama kemudian muncul Sophia yang melerai pertengkaran mereka. Mila pun terpaksa pergi dengan mengatakan bahwa ia kasihan melihat Tigre bersama Ellen. Setelah Mila pergi, Sophia meminta agar Ellen tidak mendekati Mila. Hal itu dikarenakan Mila sangat dekat dengan bangsawan Thenardir. Kembali pada kediaman Tigre yang kini Lim telah berada di sana, Tigre telah merencanakan untuk melawan balik Thenardir. Oleh karena itu, mereka harus mengumpulkan pasukan aliansi agar menang melawan musuh. Dan perjalanan Tigre untuk mencari pasukan tambahan pun dimulai. Ia mendatangi para tuan tanah dan juga kepala keluarga untuk membantunya. Keluarga pertama yang ia kunjungi adalah Tuan Augre. Dengan kemampuan bernegosiasinya, ia berhasil menjalin aliansi dengan keluarga Augre. Singkat cerita, Ellen telah kembali dari ibu kota. Ellen menyampaikan permintaan raja kepada Tigre. Raja meminta Tigre untuk mengumpulkan penari perang lainnya di kerajaan Zid. Hal tersebut dikarenakan tidak semua penari perang mendukung kerajaan. Tidak lama kemudian, salah satu penari perang yaitu Mila memasuki ruangan. Dan ia ingin melihat sosok Tigre, sang kesatria pemanah. Ellen tidak senang dengan kedatangan Mila di kediamannya. Mila pun mengajak Tigre untuk berbicara di luar. Namun mereka diikuti oleh Ellen dan Lim. Mila memperingati Tigre bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Thenardir. Namun tiba-tiba musuh menyerang mereka. Beruntung Tigre berhasil menghindar dan memanah pasukan pembunuh tersebut. Ternyata mereka adalah serikat pembunuh bernama Seras yang dikirim oleh Thenardir. Kemudian seekor ular berhasil menggigit bahu Lim. Ellen pun langsung menembas ular tersebut. Melihat keadaan Lim yang kritis, Tigre dengan cepat menghentikan racun di tubuhnya dan berhasil memberikan pertolongan pertama. Pasukan Seras pun berhasil dikalahkan oleh Mila dengan kekuatan kristal saljunya yang dahsyat. Dan setelah musuh berhasil dilumpuhkan, Tigre mengucapkan terima kasih atas bantuan Mila kepada mereka. Tanpa pikir panjang lagi, mereka bergegas pergi mencari dokter di kota. Singkat cerita, mereka telah tiba di kota dan Lim berhasil disembuhkan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Ketika mereka berpisah dengan Mila, Ellen meminta kepada Lim untuk mempersiapkan pasukan di perbatasan. Mila akan menyerang di sana. Dan benar saja, selang beberapa hari, Mila telah menggerakkan pasukannya ke perbatasan Lidmir. Dan hal tersebut membuat Ellen menjadi terpojok dan pergerakan pasukannya pun menjadi terhambat. Pasukan mereka dihimpit oleh pasukan Mila dan juga pasukan Thenardir di perbatasan. Tigre pun mendiskusikan cara melawan pasukan Mila dan Thenardir. Tigre memutuskan untuk melawan tentara musuh. Tigre merasa kalau peperangan itu terlibat dengan kotanya dan juga keluarga Augre. Maka Tigre akan memberikan kabar kepada bangsawan sekutu untuk memberikan mereka bantuan. Pada awalnya Tigre mengirimkan pesan kepada Mila untuk melakukan perjanjian damai. Akan tetapi Mila menolak ajakan tersebut. Ellen bersama pasukannya langsung menuju perbatasan untuk berperang. Pasukan Mila di perbatasan sudah siap bertempur. Tepat di base camp Mila, salah satu jenderal bertanya kepada Mila, apakah ia yakin akan melawan si penari perak, yaitu Ellen. Mila mengatakan bahwa hubungan keluarganya dengan keluarga Thenardir telah terjalin selama 80 tahun lamanya.
Oleh karena itu, Mila akan menjaga tradisi dan membantu keluarga Thenardir sebagai sekutu. Dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Namun Ellen dan Mila tidak terjun ke medan perang. Pertempuran pertama tersebut berakhir tanpa adanya titik terang, karena kedua kubu kembali ke markas dalam keadaan terluka parah. Malam harinya, Ellen mengatakan kepada Tigre dan juga Lim bahwa besok ia akan langsung melawan Mila di barisan depan peperangan. Tigre merasa jika hubungan Ellen dan juga Mila benar-benar tidak harmonis. Ellen menjelaskan bahwa kedua keluarga mereka masing-masing memang sudah bermusuhan sejak zaman dahulu. Keesokan harinya, pasukan Ellen terpojok oleh strategi perang Mila yang hebat. Kemudian mereka pun terjun ke lokasi untuk mencari titik lemah dari pertahanan Mila. Mila telah membekukan semua daerah strategis, sehingga Ellen tidak memiliki celah untuk menyerangnya. Malam harinya, Ellen yang kesal karena sudah terpojok, memutuskan akan menyerang ke depan pertahanan Mila. Dan tentu saja hal tersebut langsung ditolak oleh Lim dan Tigre. Setelah menenangkan Ellen, Tigre pun menyuruhnya untuk mengikuti solusi yang dia rencanakan. Keesokan harinya, Tigre pergi mencari jalan keluar menggunakan kostum beruang. Tigre mengatakan kepada Ellen akan membuka jalan baginya untuk menyerang pasukan Mila. Setelah 3 hari berjalan di tengah salju, Tigre mulai kehilangan semangat karena ia sudah kehabisan bekal. Tigre pun melihat ada seekor kelinci dan kemudian memburunya. Saat hendak mengambil buruannya, Tigre melihat sosok Mila berada di tengah salju. Kemudian mereka berteduh di gua. Sambil mengobrol, Tigre memperkenalkan dirinya sebagai Ur. Karena Tigre memakai kostum beruang, maka Mila tidak bisa mengenalinya. Mila kagum dengan teknik memanah Ur dan memintanya bergabung dengan pasukan mereka. Dan hal tersebut pun langsung ditolak. Ia beralasan bahwa seorang Ur adalah pemburu yang suka berkelana. Kemudian mereka pun terlihat begitu akrab. Tigre tidak menyangka jika Mila adalah orang yang baik. Dan sepertinya Mila tertarik dengan sosok Ur. Setelah badai salju reda, Mila akan kembali ke base campnya dan ia meminta Ur untuk berkunjung ke kediamannya jika ada waktu. Hingga akhirnya Tigre pun menemukan jalan lain menuju pertahanan Mila. Malam harinya, Ellen dan juga pasukannya menyergap masuk ke benteng Mila. Tigre pun menjam kekuatan pedang Ellen dan langsung menyerang. Mila mulai panik karena pasukan lawan menyergap secara tiba-tiba. Dan pertempuran antara penari perang pun sudah tak terelakkan lagi. Pertarungan keduanya terlihat sangat sengit. Namun di tengah pertarungan, Seras hendak menyerang Mila dengan panah. Beruntung Tigre dapat menghentikan sang pembunuh bayaran tersebut. Mila yang berhasil selamat mengucapkan terima kasih kepada Tigre. Melihat ketulusan Tigre, maka Mila mengumumkan kepada pasukannya bahwa ia tidak akan mendukung Thenardir lagi. Tigre pun bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Mila atas sikap netralnya. Di sisi lain, pasukan Thenardir telah mengirimkan strategi baru dengan melibatkan Raja Brun dalam peperangan. Dan mereka mengirimkan seorang kesatria bernama Ronald yang sangat membenci pasukan Zid. Ronald membabat habis pasukan Zid secara sadis. Ia adalah seorang kesatria hitam yang tidak terkalahkan dari Brun, sekaligus pemilik dari pedang suci Durandal. Dan tujuan utama Ronald adalah menghabisi pemberontak Tigre dari kota Alsasi. 1 bulan telah berlalu. Tigre bersama 5.000 prajurit Zid telah kembali ke Brun. Kemudian Tigre pun pergi ke kediaman Augre. Tuan Augre mengucapkan terima kasih kepada Tigre karena telah membantunya. Ia juga memberikan pasukannya untuk dikomandoi oleh Tigre di dalam peperangan. Tigre pun langsung menggerakkan pasukannya ke perbatasan barat teritori. Mereka membuat perkemahan di kota Nimitakum yang dikuasai oleh Thenardir. Kemudian mereka dihampiri oleh salah satu penari perang bernama Sophia. Kedatangannya ke kota ini untuk memberitahukan bahwa Raja Zid mulai cemas dengan keadaan kerajaan Brun yang bersimpang siur. Hal tersebut dikarenakan Raja Brun sedang dalam keadaan buruk karena suatu penyakit. Sophia belum bisa menemui Raja Brun. Kemudian Sophia pun menyampaikan kalau Tigre telah dicopot status bangsawannya dan kota Alsasi berada di bawah kendali kerajaan Brun. Sophia meminta Tigre untuk bertanya langsung rincian ceritanya kepada Tuan Masas. Keesokan harinya, Bertrand melaporkan kepada Tigre bahwa pasukan musuh, yaitu pasukan Nafar, saat ini sedang mengarah ke base camp mereka. Bertrand menjelaskan pemimpin pasukan Nafar adalah Ronald yang memiliki gelar kesatria hitam.
dan ia adalah pria terkuat di Brun. Mendengar hal tersebut, Tuan Augre mengirim pesan negosiasi kepada Ronald. Akan tetapi pembawa pesan pulang dengan tangan kosong karena pasukan Navarre memilih untuk bertarung di medan pertempuran. Selanjutnya, Tigre pun mengajak beberapa bangsawan untuk beraliansi dengannya. Akan tetapi para bangsawan menolak karena telah terjadi perang saudara di kerajaan Brun. Kemudian pasukan Naga Perak sudah bersiaga di daratan Orange, sedangkan pasukan Navarre tengah bersiap dengan tombak-tombak mereka. Ellen pun maju untuk menghadang Ronald dan mereka mengadu kekuatan pedangnya. Ronald pun dibuat terkejut melihat aksi Ellen yang mampu menahan serangan pedangnya. Selama ini Ronald belum pernah mendapatkan lawan setangguh Ellen. Dia pun mengakui kekuatan Ellen si penari perang. Namun Ellen terlihat kewalahan karena ia sudah kehabisan energi. Ellen tidak bisa mengeluarkan serangan pamungkasnya pada manusia, sehingga membuatnya terpojok. Ketika Ronald hendak menyerang Ellen, Tigre datang menyelamatkannya dan menembakkan panah pada kuda Ronald, sehingga sang kesatria hitam tidak bisa mengejarnya lagi. Akan tetapi pasukan Navarre bergegas mengejar Tigre dan Ellen yang sedang kabur. Tiba-tiba Tigre tidak sadarkan diri di atas kudanya. Sophia pun muncul menghadang para pasukan musuh dengan kekuatan tombaknya. Sementara itu Ellen membawa Tigre yang tidak sadarkan diri kembali ke base camp. Kemudian Sophia membuat pelindung sihir agar daerah tersebut tidak bisa dilewati oleh pasukan Navarre.